Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan kembali pertemuan kita di dalam ibadah secara online. Seperti di dalam kitab Mazmur pasal 150 ayat 1 mengatakan, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun kita tinggal dan berada hari ini, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, karena kasih kemurahan-Mu, kembali Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, untuk kami datang beribadah Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati para pelayan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa kami. Haleluya, amin. Biarlah hari ini kita membesarkan Tuhan yang ajaib, yang layak ditinggikan dan dipuji untuk selama-lamanya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib karya-Mu Tuhan, Engkau layak dipuji dan disembah untuk selama-lamanya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Engkau layak disembah Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi angkat suaramu, besarkan dan agungkan Tuhan. Dia yang layak dipuji dan disembah untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. layaklah Engkau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. sebab Engkau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. sebab Engkau Allah yang layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Biarlah pada pagi hari ini kita mau sama-sama menyembah dan mengagungkan Tuhan. Kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Mungkin dalam 1 minggu ini kita telah melakukan perbuatan dosa dan salah yang tidak disengaja ataupun disengaja. Biarlah kita akan diam sejenak mohon pengampunan daripada Tuhan. Bapa di surga, hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu, dan kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, mohon pengampunan daripada-Mu Bapa. Sebelum kami mengagungkan dan memuji Engkau Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, baik di dalam perkataan kami, dalam pikiran kami maupun dalam perbuatan kami. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama bersuka cita dapat memuji dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat pengampunan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami balaskan doa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpuji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pengampunan Tuhan sudah diberikan bagi kita. Mari sebagai ungkapan syukur kita mau bangkit dan serukan nama Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Kami serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus, Dia menara kita yang kuat. Haleluya. Bangkit
serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buang iblis terbentang, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, segalanya. Bersorak bagi Tuhan, sebab Allah yang Maha Kuasa bagi kita semuanya. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersorak, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita bersyukur untuk hari ini karena sukacita sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Tibalah saatnya bagi kita untuk sebentar diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari Tuhan, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. mari katakan sama-sama, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah
Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biarlah kita berikan hati kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Katakan, betapa aku mencintai Tuhan. Ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari Tuhan, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir Tuhan, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selamat pagi Bapak Ibu saudaraku sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali kita dapat kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami belajar lagi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan sungguh-sungguh memberkati kami semua. Dan kami yang mendengarkan juga berikan kepada kami konsentrasi. Berikan kepada kami pimpinan dan tuntunan-Mu, supaya kami tidak kehilangan sedikit pun berkat firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang istimewa, yaitu tentang kemerdekaan. Ya, atau yel kita, merdeka. Puji nama Tuhan. Kita baca Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan.
Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Puji nama Tuhan. Memerdekakan berarti dibebaskan dari kuasa dosa sebagai hasil penebusan Tuhan Yesus. Nah, merdeka berarti bebas dari perhambaan dosa. Puji nama Tuhan. Nah, siapa yang dapat memberikan kemerdekaan yang sejati seperti itu? Dimerdekakan dari dosa. Ayat yang kita baca menyatakan anak itu. Siapa anak itu? Tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, jadi kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kemerdekaan yang sejati? Kemerdekaan yang sejati adalah merdeka jasmani, merdeka rohani. Haleluya. Ya, merdeka jasmani dan merdeka rohani itu yang disebut kemerdekaan yang sejati. Merdeka secara jasmani banyak kita alami. Tapi banyak orang yang merdeka secara jasmani, tetapi masih tidak merdeka, belum merdeka secara rohani. Sebab masih banyak ikatan-ikatan, perkara-perkara duniawi yang mengikat anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat, ya, mengapa lebih detail lagi. Mengapa kita harus dimerdekakan? Mengapa kita harus dimerdekakan? Yang pertama, Lukas 13 ayat 16 mengatakan kepada kita demikian. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham. Jadi sebab yang pertama, mengapa harus dimerdekakan? Sebab kita diikat oleh iblis. Diikat oleh iblis. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, harus tunduk kepada kemauan iblis. Karena diikat. Diikat. Orang yang diikat itu tidak bebas. Puji Tuhan. Ya, jadi ini sebabnya. Yang pertama, ada banyak tapi kita akan periksa hanya 3 saja. Yang pertama. Yang kedua, 2 Petrus 2 ayat 14. Mata mereka penuh nafsu zina. Dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Mengapa harus dimerdekakan? Yang kedua, karena kita orang-orang ini berada di bawah kutuk dosa. Sebab itu dipakai satu istilah, terkutuk. Ya, jadi tidak ada berkat yang bisa diterima, hanya kutuk saja. Tidak ada orang yang mau terima hal seperti ini. Itulah sebabnya kita harus dimerdekakan. Yang pertama karena kita masih diikat oleh iblis. Dan yang kedua karena kita berada di bawah kutuk dosa. Yang ketiga. Kisah 8 ayat 23. Kisah 8:23. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan.
Haleluya. Mengapa harus dibebaskan, dimerdekakan? Sebab terjerat kejahatan, terjerat atau dosa, kejahatan atau dosa. Terjerat itu berarti masuk dalam perangkap. Ya, masuk dalam perangkap. Seperti hewan. Ya, orang pemburu pasang jebakan untuk menjerat. Demikian juga kita. Terjerat masuk dalam jebakan daripada si jahat itu. Nah, 3 hal. Diikat oleh dosa. Ya, diikat oleh iblis. Yang kedua, berada di bawah kutuk dosa, terkutuk. Yang ketiga, terjerat kejahatan atau dosa. Kena perangkap. Tidak bisa berkutik lagi. Nah, itulah sebabnya harus dimerdekakan. Mengapa? Sebab 3 hal ini membuat keadaan seseorang jadi begitu ngeri. Mengapa? Coba kita baca. Akibatnya. Haleluya. Ya, akibatnya. Ya, tertulis di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34. Yohanes 8:34 yang berkata, kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Akibatnya, ya, diikat oleh iblis, dibawa kutuk, terjerat kejahatan atau dosa. Akibatnya, diperhamba, menjadi hamba, menjadi budak. Sungguh satu keadaan yang sangat mengerikan. Sebab itu perlu dimerdekakan. Haleluya. Perlu dimerdekakan. Ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, kita melihat Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Saya bacakan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Dimerdekakan. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15 tadi mengatakan, haleluya, dimerdekakan berarti dilepaskan dari perhambaan iblis. Dilepaskan dari perhambaan iblis. Orang yang dilepaskan dari perhambaan sungguh sangat berbahagia. Kita melihat bagaimana orang Israel dilepaskan dari perhambaan di Mesir. Mereka keluar dari Mesir dengan penuh sukacita. Puji nama Tuhan. Ini perlunya dimerdekakan. Yang kedua, kita baca 2 Timotius 2 ayat 26. 2 Timotius 2 ayat 26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka kepada kehendaknya. Jadi dimerdekakan berarti yang pertama, ya, dilepaskan dari perhambaan. Yang kedua,
dilepaskan dari jerat atau perangkap. Haleluya. Jadi tidak bisa lagi dijerat, tidak bisa lagi diperangkap. Karena apa? Karena pikirannya sudah diterangi oleh firman Tuhan. Tidak menghadapi segala kemungkinan yang datang menimpa. Berjaga-jaga, melek, siaga, waspada. Haleluya. Puji nama Tuhan. Karena itu kita perlu berjaga-jaga. Jangan tidur. Ya, jangan tidur. Ayo, bangun, bangun, bangun. Nah, puji nama Tuhan. Orang yang berjaga-jaga itu orang yang rohaninya segar. Haleluya. Orang yang rohaninya segar. Gimana bisa segar? Haleluya. Kalau dia sehat rohaninya. Gimana rohani bisa sehat? Kalau dia makan makanan yang sehat. Karena itu kita bisa berjaga-jaga. Kalau rohani kita segar, sehat. Kalau kita suka firman Tuhan yang adalah makanan bagi rohani kita. Tidak suka makan firman Tuhan berarti apa? Tidak sehat badannya. Tidak seger badannya. Sebab itu ngantuk. Rohaninya tidur. No. Berjaga-jaga. Oke. Yang kedua di sini dikatakan. Teguh di dalam iman. Ini terkait. Teguh di dalam iman. Berarti iman harus tumbuh. Iman harus tumbuh. Makin kuat. Makin kuat. Iman tumbuh dari mana? Dari firman. Haleluya. Orang yang suka firman. Itulah orang yang berjaga-jaga, waspada. Dan orang yang kuat imannya sebab tumbuh. Jangan punya iman yang lemah. Tapi harus tumbuh. Makan, isi firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang ketiga. Haleluya. Ya. Bersikaplah sebagai laki-laki. Haleluya. Apa artinya? Bersikap sebagai laki-laki. Jadilah dewasa dalam pemikiran. Ini bersikap laki-laki. Tidak emosional seperti anak-anak. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit ngambek. Ya, no. Punya pikiran yang dewasa. Bersikap sebagai laki-laki. Puji nama Tuhan. Ya, penting dalam hidup kita. Sebab orang dewasa itulah yang Tuhan mau pakai. Menjadi alatnya yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Ya. Yang keempat. Di sini dikatakan tetap kuat. Tetap kuat. Haleluya. Jelas. Kita melihat di sini. Akibat dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kita jadi orang Kristen anak Tuhan yang kuat. Tetap kuat itu berarti kuat dalam segala keadaan dan kondisi. Perlu. Kuat. Ini berarti kita mempertahankan kemerdekaan kita. Kalau kita tidak kuat, lemah, diserang habis. Puji nama Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Berjaga-jaga, teguh di dalam iman, menjadi bersikap sebagai laki-laki, kuat. Haleluya. Dan untuk melengkapi supaya kemerdekaan yang kita peroleh tetap langgeng, tetap menjadi bagian hidup kita. Maka yang kelima
kita harus bekerja. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Kita harus bekerja. Setelah dimerdekakan, tidak boleh nganggur. Firman Tuhan bilang harus kerja. Haleluya. Dan kerja yang betul, firman Tuhan bilang harus dilandasi dengan kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih, dalam kasih. Bekerja untuk Tuhan harus pakai dasar kasih. Tanpa kasih, omong kosong. Ya, nah sebab itu, ayo. Yang kelima yang melengkapi. Dimerdekakan bukan jadi orang yang nganggur. Tidak kerja apa-apa, no. Tapi firman Tuhan bilang, kerja. Kerja. Dasar kerjamu adalah kasih. Puji nama Tuhan. Nah, sebab itu, mari. Ya, beberapa hal yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Biar itu boleh menguatkan kita. Kita harus selalu mengingat, kita seakan dari dosa. Dan firman Tuhan mengatakan, jadilah hamba kebenaran. Berarti melakukan kerja yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Bersikaplah sebagai orang yang merdeka. Haleluya. Berdiri teguh. Berjaga-jaga. Kuat teguh di dalam iman. Karena imannya tumbuh. Bersikap sebagai laki-laki. Kuat menghadapi segala macam situasi dan kondisi. Kerja dengan sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Setelah dimerdekakan dari dosa. Sehingga kemerdekaan yang kita dapatkan. Itu terus melekat di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebentar sore. Kita akan teruskan dengan satu tema yang merupakan kelanjutan dari tema ini. Yaitu mengisi kemerdekaan yang sudah kita peroleh. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Yang mengingatkan kami bahwa kami sudah dimerdekakan. Dan biarlah kami hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Haleluya. Yang tahu mempertahankan kemerdekaan yang telah kami peroleh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Supaya kami tidak melupakannya. Tetapi menyimpan dalam hati kami. Dan kami pakai dalam hidup kami sehari-hari. Menjadi pegangan dan pedoman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami semua pada pagi hari ini dengan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Berkat-Mu atas kami sekalian. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan mengatakan, firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap
Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Tuhan, sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan, haleluya. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun, tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011 325 4090
atas nama Yayasan Kristus Pelepas atau rekening BRI di nomor 0344 01 001 356 567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari bersama kita mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan telah mendengar puji-pujian yang kami persembahkan, doa yang kami panjatkan, bahkan persembahan yang kami telah siapkan. Bapa, kami bersyukur juga atas pemberitaan firman yang menguatkan kami semua. Betapa kami seringkali tidak menyadari bahwa apa yang kami rasa sebagai beban ternyata itu perlu bagi perkembangan rohani kami. Karena dengan beban yang diperlukan itu, kami menyadari bahwa Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan jalan keluar, serta menjadikan kami saluran berkat yang kami tidak pernah duga melalui kekurangan, pikulan, dan beban yang kami tanggung. Karena itu kami bersyukur Tuhan, hari ini kami diingatkan sehingga kami mampu memandang dengan mata rohani kami. Walaupun seringkali secara manusiawi kami memberontak karena kami tidak mengerti rencana Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan mempunyai rencana. Kalau kami datang kepada Yesus, Tuhan, berilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat. Bapa, berkatilah beliau di mana saja hamba-Mu ini berada. Dan berkatilah juga semua anak-anak Tuhan yang ikut mempersiapkan pelayanan hari ini dalam semua bidang. Kami mendoakan guru-guru sekolah minggu, pembina remaja, youth pastor. Kami mendoakan juga Bapa untuk kepala unit kaum pria, kaum wanita, kaum usia emas. Begitu juga tim-tim pelayan yang ada, yang hari-hari ini harus melayani dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Kami juga mendoakan semua kepala unit dan koordinator. Kiranya Bapa, di tengah-tengah COVID-19 ini, di tengah-tengah pandemi ini, kami tetap bersinar. Kami tetap menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kami mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mereka yang harus mengatur keseimbangan antara menjaga kesehatan sekaligus memikirkan perkembangan ekonomi agar roda ekonomi tidak berhenti, sehingga masyarakat boleh mendapatkan penghasilan dan mencari nafkah serta dapat cukup
pangan dan sandang. Bapa, kami berdoa pada saat-saat pendidikan harus diseimbangkan dengan keadaan menjaga kesehatan ini. Begitu juga pembinaan rohani ya Bapa, di mana memerlukan pendekatan yang khusus, yang tidak tradisional, tetapi sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Bapa, kami mendoakan khususnya untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil. Kami mendoakan untuk menteri-menteri kabinet, pejabat legislatif dan yudikatif, mereka yang melayani di pusat, di tingkat 1 sampai ke daerah. Kami mendoakan khususnya untuk Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang, Kabupaten Malang dan sekitarnya. Kiranya bangsa kami boleh menjadi bangsa yang mengikuti arahan sehingga kami boleh menghindari meluasnya pandemi COVID-19 ini. Dan khususnya Bapa, kami berdoa memberkati mereka yang dengan murah hati mengulurkan tangan, membantu mereka yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Dan kami mendoakan untuk pemerintah Malang, baik wali kota dan wakil wali kota, dengan semua jajarannya, agar bersama-sama dengan pemuka masyarakat, tokoh agama, rohaniwan, tenaga-tenaga medis, TNI dan Polri, kami dapat bekerja sama untuk menyejahterakan bangsa di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mendoakan untuk ormas-ormas di Malang, khususnya untuk BMGK. Kiranya berkat Tuhan dilimpahkan, sehingga melalui anak-anak Tuhan yang bergerak di berbagai bidang pelayanan, dapatlah memuliakan nama Tuhan. Kami mendoakan juga hari ini Bapa untuk mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan. Mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang sudah lama menantikan uluran tangan penyembuhan, mereka yang memerlukan pemulihan kesehatan. Kami mendoakan untuk semua yang telah namanya disebut. Terima kasih Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, jadilah anak-anak Tuhan yang tidak takut menanggung beban, yang memancarkan sinar sebagai pelita terang dunia, yang memberi rasa dalam tugas sebagai garam dunia. Dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari. Dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.